Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Zaiful dari kelas 3C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kaiun. Selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah bukan hanya sekedar sistem keuangan yang bebas bunga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini lahir dari keinginan umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang selaras dengan ajaran agama tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, dalam video ini kita akan membahas secara lengkap mulai dari sejarah, prinsip dasar, tantangan yang dihadapi, hingga peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal berdirinya, sistem ini terus menunjukkan kemajuan baik dari sisi jumlah lembaga, produk yang ditawarkan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat. Namun demikian, perkembangan ini juga dibarengi dengan berbagai tantangan yang cukup kompleks, mulai dari regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, persaingan dengan bank konvensional, hingga tantangan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana praktik perbankan syariah dijalankan di Indonesia, apa tantangan utamanya, dan di sisi lain, peluang besar apa yang bisa diraih di masa depan. Mari kita lihat terlebih dahulu sejarahnya. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di negeri ini. Bank ini berdiri berkat inisiatif para cendekiawan Muslim, MUI, dan pemerintah yang ingin menghadirkan sistem keuangan berbasis syariah. Sejak saat itu, perbankan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Awalnya pertumbuhannya lambat karena masyarakat belum terlalu memahami konsep keuangan syariah. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perkembangan industri ini menjadi lebih pesat dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kini hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah, bahkan ada beberapa bank yang telah melakukan konversi penuh menjadi bank syariah. Contohnya Bank Syariah Indonesia atau BSI yang merupakan hasil merger beberapa bank syariah nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan lagi alternatif, tetapi sudah menjadi bagian
penting dari sistem keuangan nasional. Perbankan syariah berdiri atas 3 prinsip utama. Yang pertama, larangan riba, yaitu pelarangan terhadap bunga atau tambahan yang bersifat eksploitatif dalam transaksi keuangan. 2. Larangan gharar, yaitu larangan terhadap ketidakjelasan atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak. 3. Larangan maisir, yaitu larangan terhadap praktik perjudian atau untung-untungan dalam transaksi ekonomi. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah atau bagi hasil, musyarakah atau kerja sama modal, murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, ijarah atau sewa menyewa, dan wakalah atau perwakilan. Semua akad tersebut menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha antara pihak bank dan nasabah. Dengan cara ini, perbankan syariah berusaha menciptakan sistem keuangan yang stabil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Meskipun potensinya besar, perbankan syariah tetap menghadapi sejumlah tantangan besar yang harus diatasi. A. Tantangan regulasi. Salah satu tantangan utama adalah regulasi. Hingga kini banyak kebijakan dan aturan perbankan yang masih mengacu pada sistem konvensional. Hal ini membuat bank syariah sulit melakukan inovasi karena belum semua ketentuan disesuaikan dengan karakteristik sistem syariah. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif agar perkembangan industri ini tidak terhambat. B. Persaingan dengan bank konvensional. Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional sudah lama menguasai pasar dan memiliki jaringan luas. Sementara itu, sebagian masyarakat masih memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Bahkan masih banyak yang menganggap bahwa bank syariah hanya mengganti istilah bunga dengan bagi hasil. Untuk mengatasinya, perbankan syariah perlu meningkatkan edukasi publik, menunjukkan keunggulan produk syariah, dan membangun kepercayaan masyarakat. C. Tantangan sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah keterbatasan SDM yang kompeten.
Masih sedikit tenaga profesional yang benar-benar memahami aspek fikih, muamalah, dan keuangan modern secara bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan tinggi di bidang ekonomi syariah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Di balik berbagai tantangan tadi, industri ini juga menyimpan peluang besar yang sangat menjanjikan. A. Peluang pasar. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yaitu lebih dari 230 juta jiwa. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan halal semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Ini menjadi potensi pasar luar biasa besar bagi industri keuangan syariah. B. Inovasi produk. Inovasi menjadi kunci sukses bank syariah. Kini banyak mulai mengembangkan produk fintech syariah, pembiayaan mikro untuk UMKM, hingga investasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksa dan halal. Dengan inovasi ini, perbankan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan normal. C. Peran teknologi. Teknologi digital memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Penggunaan aplikasi mobile, digital banking, hingga layanan online mempermudah akses masyarakat ke produk keuangan syariah. Selain meningkatkan efisiensi digitalisasi, juga memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi produk yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat, industri perbankan syariah dapat tumbuh lebih cepat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga membawa nilai spiritual dan sosial, menjadikan ekonomi lebih adil dan berkeadaban. Demikianlah pembahasan kita tadi mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih mengenal dan mendukung sistem keuangan syariah di tanah air.
Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.